Halo semuanya, kembali lagi di channel saya yakni Rahma Azhara. Di video kali ini Rahma mau bahas hal yang kaitannya erat dengan kehidupan masa depan, yakni tentang kemiskinan dan korupsi. Sebelum membahas keterkaitan kedua hal tersebut, Rahma mau bahas nih tentang kemiskinan. Kalau kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak era reformasi tahun 1998. Dulunya, di tahun 1999, penduduk yang masuk kategori kemiskinan mencapai 23,4% dari populasi Indonesia. Jika diartikan, maka 1 dari 4 orang Indonesia adalah orang miskin. Akan tetapi, persentase tersebut terus menurun hingga mencapai 0,21% pada bulan September tahun 2022. Menurut BPS, definisi orang miskin adalah orang yang dengan pengeluaran maksimal 472.525 per bulan atau sekitar 15.750 per hari. Artinya, orang-orang yang dengan pengeluaran di atas 16.000 per hari dianggap bukan lagi sebagai orang miskin. Namun, hal ini tidak bisa kita jadikan sebagai patokan karena dengan pengeluaran di atas 16.000 itu baru untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok seperti makan. Belum untuk tempat tinggal yang bagaimana, cucian bajunya bagaimana, dan semisal sakit bagaimana orang tersebut dengan membeli obat. Nah, jadi hal tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai patokan utama dalam membuat standar kemiskinan di Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya, yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, ataupun suatu kelompok. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah ini terus meningkat hingga 8,63% dibanding pada tahun sebelumnya, yakni sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, terdapat 1.396 orang yang sudah dijadikan sebagai tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya ini terus meningkat hingga 19,01% dibanding pada tahun 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Banyaknya aparat negara membuat pemerintah di Indonesia menjadi tidak bersih dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah tadi kita membahas mengenai kemiskinan dan korupsi, jadi apa sih kaitan antara kemiskinan dan korupsi? Kaitan antara kedua hal tersebut di mana semakin tinggi tingkat korupsi di Indonesia, maka semakin sulit pula masyarakat Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah, untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Hal ini dikarenakan apabila seseorang yang telah membuat suatu rencana, baik itu rencana jangka panjang maupun rencana jangka pendek, untuk dapat lebih mensejahterakan dirinya maupun orang di sekitarnya, namun karena adanya korupsi yang dimulai dari para penguasa, tentu rencana ini tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran yang telah ditetapkan yang seharusnya dilontarkan untuk masyarakat dan diperuntukkan untuk lebih mensejahterakan mereka, justru malah dikorupsi oleh orang-orang yang mempunyai kuasa dan menyalahgunakannya. Ditambah lagi dengan mahalnya pelayanan publik akibat korupsi, membuat masyarakat Indonesia semakin banyak terjerat dalam garis kemiskinan dan tidak didukung dengan peningkatan pendapatan. Mereka tidak mampu untuk membayar fasilitas dan tidak dapat merasakan fasilitas tersebut. Padahal, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan maupun pelayanan publik, bukan malah melakukan korupsi dan membuat masyarakat tersebut malah menanggung bebannya.